Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Islam di dalam keluarganya seorang suami ingin mengharapkan anak istrinya, keluarganya masuk surganya Allah dan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Disinilah kami memberikan kunci agar kesuksesan dunia dan akhirat. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Dan disinilah seorang suami mendidik istrinya, mendidik anaknya, membaca Al-Quran. Ini kunci utama agar kita selamat dunia akhirat. Sampai-sampai dia memberikan kunci surga kepada istrinya, memberikan kunci kepada anaknya. Seorang suami memberikan ajaran untuk membaca Al-Quran, seorang istri memberikan ajaran kepada suaminya, dan di dalam keluarga ini mendidik anaknya agar hafiz Quran. Inilah seorang kepala rumah tangga memberikan kunci surga kepada keluarganya, kepada anaknya, istrinya, suaminya. Disinilah ada seorang rumah tangga. Dia seorang suami mengajarkan istrinya agar dia bisa baca Al-Quran, sehingga istrinya bisa mengajarkan ke orang lain. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Dan orang suami ini mendidik istrinya mendidik anaknya agar hafiz Quran, dan hafiz Quranlah seorang anak ini, sehingga dalam keluarga ini dia memegangkan kunci surga kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah. Ketika itu seorang suami ini, kisah nyata seorang suami ini adalah ketika mengajar anaknya, mengajarkan istrinya, suaminya wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dia sedang membaca Al-Quran, dan istrinya mengajarkan anaknya sampai hafiz Quran. Di dalam keluarga ini, lingkungan keluarganya selalu membaca Al-Quran, sampai tetangganya belajar Al-Quran juga. Ketika itu mendapatkan ujian, seorang ibu dan anaknya ini mendapatkan ujian, anaknya sakit. Ketika sakit diketahui oleh keluarganya dan kepada tetangganya bahwa anaknya ini yang hafiz Quran sakit. Ketika dia menengokinya, ternyata dia sedang menghafal Quran dengan membaca Al-Quran dan selalu mengingatkan Al-Quran dan selalu menghafal Al-Quran. Tiba-tiba ada ucapan yang aneh diucapkan oleh anak tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak ini selalu membaca Al-Quran, tapi posisinya dia dalam keadaan sakit. Dia berbaring di tempat tidur. Ketika itu ibunya diantar oleh kerabatnya untuk melihat anaknya ini sedang membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Ketika itu ada kata-kata yang aneh diucapkan oleh anaknya, disaksikan oleh ibunya bahwa anaknya itu ketika dia membaca Al-Quran dan ada kata-kata, iya saya tunggu, saya harus izin dulu kepada ibuku. Iya, saya harus izin dulu pada ibuku. Akhirnya ditanya seorang pemuda ini yang hafiz Quran, ditanya kepada ibunya, wahai anak, kau sedang bicara dengan siapa? Iya bu, saya bicara dengan orang yang dari kemarin ada di depan saya. Dia seorang wanita cantik sekali. Dia ingin melamarku bu, tapi saya berkata kepada dia, saya izin ibuku dulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda ini sakit, tapi dia ditawarkan untuk bernikah kepada orang yang dia tidak kenal, tapi dia minta izin dulu kepada ibunya. Akhirnya ibunya paham bahwa anak ini adalah sedang didampingi oleh bidadari surga. Subhanallah. Akhirnya ibunya berkata kepada anaknya, kau bicara, ibu tahu nak, kau bicara dengan siapa? Ibu, bolehkah aku minta izin, aku boleh nikah dengan dia bu? Akhirnya ibunya berkata kepada anaknya, ibu ikhlas nak kau nikah dengan dia? Akhirnya anak itu tersenyum dan mengeluarkan air mata. Terakhirlah dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Israel, didampingi bidadari sorga. Inilah janjinya Allah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'asafar walladhi ya'rahu al-Qur'ana wa yatatattahu fihi wa wasaqun lahu azran. Orang yang
mahir membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan surganya Allah bersama Rasul-Rasul Allah yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua ini adalah orang yang bisa mendidik anak kita, istri kita untuk mendapatkan kuncinya surganya Allah, dapat kemenangan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.